itu Renaissance? Renaissance itu berasal dari bahasa Latin, re itu kembali, naître itu lahir. Istilah dalam bahasa Prancis itu Renaissance artinya terlahir kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Renaissance itu merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang terjadi di Eropa pada abad 14 sampai 17. Peralihan ini ditandai oleh lahirnya kreasi baru pada sastra klasik. Renaissance merupakan masa kebebasan, kesadaran, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa. Pada masa Renaissance, masyarakat berpegang pada semboyan Sapere Aude yang berarti berpikirlah sendiri. Pada abad pertengahan, yaitu abad ke-14, bangsa Eropa mengalami masa yang suram, biasa dikenal dengan abad ke-8 atau Dark Age. Masa suram yang dialami bangsa Eropa adalah di mana mereka diatur dan dibatasi aspek kehidupannya oleh pihak gereja. Jika ada yang menentang atau melanggar, maka akan diberikan hukuman yang sangat kejam. Ini menjadi salah satu alasan kenapa bangsa Eropa ingin melakukan Renaissance. Ditambah lagi berkembang pesat perdagangan dan pelayaran. Juga muncul golongan humanis yang mendukung Renaissance dan menentang pihak gereja. Masyarakat pada masa ini menganggap kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan. Oleh karena itu, mereka membangkitkan kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Perkembangan Renaissance. Pada periode perkembangan Renaissance, muncul penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Puncak kejayaan Renaissance menurut ensiklopedia yaitu pada abad ke-16 terjadi di kota-kota seperti Venesia, Florence, Antwerp, dan Harlem. Pada masa ini, orang-orang melakukan berbagai penelitian mencari berbagai pemikiran baru. Renaissance yang muncul dan berkembang di Italia cepat menyebar ke negara-negara di Eropa. Bahkan negara-negara Eropa bagian barat laut seperti Jerman, Belanda, dan Inggris menjadi pusat modernitas. Dari negara-negara inilah Renaissance menyebar ke seluruh dunia. Renaissance mendorong negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda melakukan penjelajahan samudra. Tujuan penjelajahan samudra adalah menemukan daerah perdagangan baru serta mengembangkan pelayaran. Pengaruh Renaissance bagi dunia. Renaissance mempengaruhi filsafat kesenian, ilmu pengetahuan intelektual, arsitektur, dan seni patung. Renaissance menyebabkan orang mulai mengemukakan dirinya sendiri. Pengenalan terhadap diri sendiri merupakan kekuatan yang mendorong kreativitas. Inilah fase individualisme, yaitu manusia dikendalikan kesadaran dan rasio atau akal. Inilah yang mendorong lahirnya humanisme dan modernisme, rasionalisme, dan absolutisme. Renaissance juga mendorong perkembangannya kesenian. Salah satu seniman terkemuka pada masa ini adalah Leonardo da Vinci. Selain dikenal sebagai pelukis, Leonardo da Vinci dikenal sebagai pemusik dan ahli filsafat. Pada masa ini juga muncul ahli-ahli sains seperti Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei. Pemikiran kedua tokoh ini mendorong bangsa Eropa mengembangkan pelayaran dan penjajahan untuk menemukan dunia timur. Adalah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam Renaissance. Lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci pada masa Renaissance. Nicholas Copernicus, yaitu yang mengemukakan teori heliosentris. Saat sebelumnya manusia berpendapat bahwasannya bumi itu pusat alam semesta, tetapi beliau membantah. Menurutnya yang menjadi pusat adalah matahari. Galileo Galilei menyebutkan bahwa bumi itu bulat. Teori ini ditentang oleh pihak gereja. Hal ini membuat ia ditahan hingga akhir hayatnya. Salah satu penemuan beliau adalah teleskop. Pengaruh arsitektur bergaya Eropa yang ditemukan di Indonesia pada abad ke-19. Arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa ini perkembangan gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Bangunan bergaya Indis memiliki struktur bangunan kukuh. Gaya Indis tidak hanya berkembang dalam bidang arsitektur. Gaya Indis juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat pada masa itu.
19 hingga abad 20 arsitektur yang berkembang di Indonesia menganut gaya Napoleon klasik. Seperti itu, pihak swasta mengembangkan arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor De Javance Bank di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Beberapa bangunan masih dapat dijumpai hingga saat ini. Akan tetapi tidak jarang bangunan tersebut telah mengalami perubahan fungsi. Gereja Belenduk Semarang adalah salah satu bukti pengaruh Renaissance bagi Indonesia. Kesimpulannya yaitu Renaissance atau Renaissance adalah masa gerakan perubahan di Eropa, di mana masyarakat berusaha untuk mempelajari kembali nilai-nilai humanisme yang sudah ada sejak masa Romawi Yunani kuno.